Assalamualaikum, Sekar. Ya, Waalaikumsalam, Bu. Kita nunggu ya, anak-anak live tadi. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu Novi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini yang Marga Mulia aja ya, Bu, berarti? Marga Mulia Aja Jatisari, ruangannya lagi dipakai katanya. Pakai. Iya. Mm-mm. Tapi lumayan lah tadi mereka bisa komit sama waktu istirahat dan masuknya gitu. Tadi aku sempat tinggal waktu di perpindahan guru, tiba-tiba harus terima telepon penting. Oh, tiba-tiba naik, udah selesai. Saya juga baru standby-nya tadi sekitar 5 menit yang lalu, soalnya di Alka ngedampingin ini dulu, kelas 12. Gurunya baru bisa datang nanti siang katanya. Jadi Hmm. saya sering dampingin dulu satu JP. Hmm. Sekarang ini lagi di RAM. Iya, Oh, iya pantesan ngajar ya. Aku suka baca kan, Al-Kausar sekarang sebenarnya di rumah atau di RAM ya. ngajar Akhirnya ngajar di terjawab. SMA Alka, jadi di sini juga gitu sekalian. Hmm, iyalah asik ya, enak. Di ruangan mana nih sekarangnya nih? Ikut di SMP, Bu, saya ikut di ruangannya Bu Wiwin di ruang Wakasek ya. Oh, ruang Wakasek. Kan latar Iya. belakang Sekar di mana nih ya kalau di RAM? Iya, nggak kelihatan. Oh, Alhamdulillah. Jadi tiap Senin saya ikut ikut di ruang Wakasek di sini di SMP. Hmm. Kalau tadi pagi sempat mereka si Marga Mulia eh, putus nyambung tapi cuma semenitan tuh waktu di pagi kelasnya Bu Ella. Kemudian Pak Rahmat Oh, sempat juga kelempar. Itu juga aku nggak ikutin karena pas eh nah udah gabung nih anak-anak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Marga Mulia. Waalaikumsalam. Oke. Kenapa terputus? Sinyalnya Iya, nggak apa-apa. Kita akan mulai ya. Bu Sekarnya sudah hadir. Silahkan Bu Sekar. ya, terima kasih banyak Bu Novi. Oke, adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang hadir ada berapa orang di Marga Mulia? Ada dua, empat, Delapan. Ada tujuh. 8. Ya, 8 atau 7 nih? Delapan. 8. Tapi ini belum ngumpulin tugas semua ya yang minggu lalu. Kenapa tuh? Iya. Iya. Dikumpulin sekarang ya, ditunggu. Jadi kita nggak akan mulai sebelum semuanya ngumpulin. Karena ini tugas ya, dan udah minggu yang lalu. Jadi selesai nggak selesai dikumpulin ya. Kita akan coba bahas tugasnya hari ini. Jadi minta tolong dikumpulin semua ya. Ditunggu 5 menit ya. Karena ngumpulin aja mah sebentar kan. Jadi adik-adik semua belajar bertanggung jawab terhadap apa yang tugas yang diberikan dan juga belajar disiplin ya mengumpulkan. Oke, punya Dita tugasnya satu orang lagi Dita mau mengumpulkan atau tidak? Ya adik-adik Marga Mulia yang Dita mau mengumpulkan atau tidak?
Dita sudah belum? Cepat Dita, cepat. Ayo ditunggu ya. Coba apa yang membuat kalian akhirnya baru mengerjakan sekarang? Kan ada waktunya panjang ya. Lupa. Waktunya ada 1 minggu. Terus juga kalian kalau bingung kan ibu sudah persilakan gitu buat bertanya langsung. Jadi kendalanya apa nih dalam mengerjakan tugas? Jadi baru dikerjakan sekarang gitu. Dan tugas itu gunanya untuk melatih diri juga ya. Melatih diri, melihat sejauh mana kalian sudah paham, dan ya jadi evaluasi juga gitu buat ibu. Kalau misalkan mengerjakannya ngelihat punya yang lain pada saat mau dikumpulkan gitu, apakah betul gitu ya kalian sudah paham atau belum gitu dengan materi ini. Oke, punya Dita belum ya? Ya Dita Kita, cepat. kita sambil berjalan saja kalau gitu. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, hari ini Udah. Udah. ya di ya tugasnya Dita. Oke, hari ini kita akan mencoba membahas ya. Kita akan membahas tugas yang sudah kalian kerjakan. Sebenarnya ini latihan soal minggu lalu ya. Jadi kita membahas latihan soal minggu lalu. Eh, Bisa kalian perhatikan juga ya, dan nanti dicatat pembahasan yang benarnya. Kalau ada yang salah, kalian catat yang betulnya. Oke, terima kasih yang sudah mengumpulkan. Terima kasih ya sudah mengumpulkan semua tugasnya. Alhamdulillah. Kita langsung saja dilihat di catatannya masing-masing. Sudah mencatatkan ya soalnya. Untuk nomor 1, itu soalnya adalah ibu pergi ke pasar naik sepeda motor. Jarak antara pasar dan rumah adalah 15 kilometer. Agar ibu sampai di pasar dalam waktu 20 menit, maka kecepatan motor yang dipakai adalah, sini sudah ibu sudah coba gambarkan ya. Di rumah, pergi ke pasar naik sepeda motor. Ya, anggap aja ada sepeda motor ya. Jarak antara pasar, jarak antara pasar dan dengan rumah adalah 15 kilometer. Ya, jauh antara rumah dan pasar itu adalah 15 kilometer. Jadi butuh menempuh, harus jalan kaki sejauh 15 kilometer atau harus naik motor sejauh 15 kilometer gitu ya. Agar sampai di pasar dalam waktu 20 menit. Jadi soal ini maunya ibu itu sampai ke pasar cuman 20 menit naik motor dengan jarak yang ditempuh adalah 15 kilometer. Maka yang ditanyakan adalah kecepatan motor yang dipakai. Kecepatan di sini ya. Kecepatan yang ditanyakan, harus secepat apa sih Ibu naik motor ini untuk bisa sampai dalam waktu 20 menit? Nah, silakan dibuka juga catatannya. Kan sudah belajar tentang ILB, dan kita tahu ada 3 besaran yang digunakan, yaitu adalah jarak, waktu, dan juga kecepatan. Kita juga sudah mempelajari tentang hubungan antara 3 besaran ini ya. Jarak,
itu adalah kecepatan dikalikan waktu, kemudian waktu adalah jarak yang dibagi dengan apa coba? Kecepatan ya, dibagi kecepatan. Kemudian berarti cara kita mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Segitiga ini ya, untuk memudahkan jarak, kecepatan, dan waktu. Oke, kita udah tahu jaraknya berapa, kita udah tahu waktunya berapa. Sekarang yang bedanya kecepatan, dan kecepatannya itu menggunakan satuan kilometer per jam. Kilometer per jam. Nah, yang artinya kita lihat bahwa waktu yang dipakai untuk sampai ke pasar itu kan 20 menit ya. Artinya kita harus mengubah dulu dari menit ke jam. Berapa jam ini? Kita ingat bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti untuk mencari waktu 20 menit ini berapa jam? Bisa dengan 20 menit. Kalau mau langsung dibagi 60 menit. 60 menit. Oke, betul. Berarti berapa ini? 1/3 jam ya. Ya. Oke, berarti sekarang satuan waktunya sudah jam, satuan jaraknya sudah kilometer. Yang diminta satuan untuk kecepatan adalah kilometer per jam. Berarti bisa kita langsung cari kecepatannya. Ya, yaitu kecepatan untuk V ya. Ya, ada kalah aku. Jarak dibagi Menit. waktu. Tuh. Oke, jaraknya 15 kilometer. Waktunya tadi kan di soal 20 menit ya. Terus kita sudah cari nih. Ternyata waktunya adalah 1/3 jam. 1/3 jam. Nah, berarti 15 dibagi 1/3 kilometer per jam. Kita coba naikkan ke sini. Maka kecepatan adalah 15 dikali 3/1 ya. Ternyata kecepatannya adalah 45 kilometer per jam. Coba kita lihat jawaban-jawabannya. Apakah ada yang salah atau betul semua nih? Dulu yang manis. Benar, cuman beda cara. Betul ya jawabannya. Jadi untuk mengetahui kecepatan yang dibutuhkan oleh ibu untuk sampai ke pasar itu adalah 45 km per jam. Sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua ya. Seekor citah berlari pada lintasan lurus. Berlari pada lintasan lurus dengan kecepatan dari titik A ke B ya jaraknya. Berlari dengan kecepatan V yaitu 120 km per jam selama 15 detik. Berarti waktunya adalah 15 detik.
Jarak lintasan yang ditempuh adalah, berarti kan yang ditanya adalah S ya, yaitu jarak dari A ke B. Jarak dari Citah di sini, di A, jarak jarak dari Citah berlari sampai di titik akhir setelah 15 detik dia berlari. Itu sudah sejauh apa? Nah, jarak yang diminta adalah satuannya pakai kilometer. Oke. Di sini kita seperti biasa ya, mulai kayak tadi. Kecepatannya sudah tahu, waktunya sudah tahu. Yang ditanyakan adalah jarak. Berarti bisa kita langsung cari tahu jaraknya. Nah, tapi di sini karena satuan kecepatan yang dipakai adalah kilometer per jam, maka kita perlu mengubah satuan waktu dari detik menjadi jam. Oke? Berarti kita ubah dulu waktunya ke dalam bentuk jam ya. T 15 detik. Itu dikali 1 menit per 60 detik. Kemudian kita kali 1 jam sama dengan 60 menit ya. Oke. Kemudian bisa kita coret satuannya, pembagian ya, detik dibagi detik, menit dibagi menit. Menyisakan 15 dikali 1/60. 1/60. Atau 15 dibagi 60 kali 60, 3.600 ya. Iya, 3.600. Kemudian berapa ini? 15 dibagi 3.600. Sama dengan kalau kita lihat desimal itu kita coba bagi sederhanakan dulu ya. Kita coba bagi 5 dibagi 5 atas dan bawah. Sederhanakan berarti jadi 3/720 jam. Oke. itu Ya, biar tidak ketemu desimal, angka desimal, kita buat jadi pecahan aja. Oke, terus kita bisa cari sekarang jaraknya. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Dikali waktu. Sekarang kecepatannya adalah 120 km per jam dikalikan waktunya setelah kita ubah tadi ya dari 15 detik. Ternyata 15 detik itu sama dengan 3/720 jam, bagian jam gitu. Jadi dari 1 jam, 15 detik itu segini bagiannya, 3/720 bagiannya. Jadi dikali 3/720 jam. Oke? Wah, ini bawa tuh. Nah ini pecahan. Kilometer per jam dikalikan jam, artinya satuan jamnya ini akan mengalami pembagian. Hilang, menyisakan 120 dikali 3/720 kilometer. Oke, kita lihat di sini ada pembagian ya. Iya, dan Artinya kalau dituliskan berarti 720 bisa kita bagi dengan 120.
Nah, kalau dibagi 720 bagi 120 itu hasilnya adalah 6 ya. 120 dikali 6 itu akan sama dengan 720. Berarti sisanya adalah 3/6 kilometer atau 1/2 sama dengan 0,5 kilometer, atau kalau kita mau lihat dalam meter itu 500 meter ya. Tapi yang ditanya adalah dalam satuan kilometer, maka jawabannya adalah 0,5 kilometer. Mau ditulisnya 1/2 kilometer atau 0,5 kilometer itu benar ya, sama aja. Ya. Oke, berarti jawabannya adalah jarak yang ditempuh oleh Cita yaitu 0,5 kilometer atau 500 meter. Oke, kemudian kita coba satu soal lagi. Ada 3 soal ya. Oke, sekarang nomor 3. Sebuah mobil bergerak lurus beraturan dan menempuh jarak 3 kilometer dalam waktu 2 menit. Menempuh jarak katanya 3 kilometer. Terus ternyata waktunya adalah 2 menit. Kemudian yang ditanya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan, ini tes 1 ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 75 kilometer. Ya. Nah, di sini ada 2 kasus ya bisa kita bilang. Di kasus yang pertama, itu kita tahu berapa menit waktu yang ditempuhnya, dan kita tahu berapa jauh. Tapi kita kekurangan satu besaran yang tidak diketahui dari kasus yang pertama, yaitu kita tidak tahu berapakah kecepatan yang digunakan oleh mobil ini gitu, untuk menempuh 3 kilometer dalam waktu 2 menit. Sedangkan di kasus yang kedua, kita cuman dikasih tahu jaraknya. Oh, ternyata mobil ini menempuh jarak 75 kilometer. Nah, cara mengerjakannya adalah kita mencari dulu kecepatan yang digunakan oleh mobil ini ya. Karena kecepatannya akan sama gitu di gerak lurus beraturan. Kecepatan yang dia gunakan pada saat menempuh jarak 3 kilometer dan kecepatan yang digunakan saat dia menempuh jarak 75 kilometer itu akan sama aja. Maka kita hitung terlebih dahulu kecepatannya, yaitu V akan sama dengan jarak dibagi waktu. Oke, waktunya 2 menit. Sedangkan kalau kecepatan itu adalah kilometer per jam atau meter per second. Itu ya. Kita enaknya pakai kilometer per jam karena di sini satuan jaraknya juga sudah kilometer. Yang artinya kita ubah dulu ini berapa jam. Nah, 2 menit dibagi 60 menit ya. Itu sama dengan 1/30 jam. 1/30 bagian dari 1 jam. Oke. Kemudian kita cari kecepatannya dengan telah diketahui jarak yang pertama atau S1 ya. Jarak yang pertama S1 dibagi T1, yaitu 3 kilometer dibagi 1/30 jam. Kemudian pengertiannya jadi 3
dikali 30/1 kilometer per jam. Atau kecepatannya adalah 90 kilometer per jam. Oke. Kemudian kita sekarang mau cari waktu yang kedua. T2, yaitu berarti kan kita sudah tahu ya kecepatan yang digunakan oleh mobil ini adalah 90 kilometer per jam. Nah, sekarang yang ditanya adalah waktu yang kedua untuk menempuh jarak 75 kilometer. Nah, untuk mencari waktu, berarti kan jarak dibagi kecepatan dengan jaraknya, itu S2 ya, atau jaraknya 75 kilometer dibagi kecepatan. Maka 75 kilometer per jam akan dibagi dengan kecepatannya adalah 90 kilometer per jam. Maka ini akan sama dengan 3/4 ya. Kita sederhanakan. Kita sederhanakan dengan kita bagi 15. Bagi 15. Ini akan sama dengan 5/6 jam. Nah, sebetulnya waktunya sudah diakui. Tapi yang ditanyakan adalah waktunya ini dalam satuan menit ya. T2-nya berapa dalam satuan menit. Berarti kita ubah dulu T2 ini dari 5/6 jam jadi menit. Maka T2 5/6 jam itu dikali 1 jam per 60 menit per 1 jam. Ya, dikali 60 menit per 1 jam. Arti satuan jam dibagi jam adalah 1, sisanya tinggal 5 kali 60 per 6, yaitu berapa ini? 60 dibagi 6, 10 ya. Ini adalah 50 menit. Oh, 5/6 jam. tapi cara enggak. Oke. Jadi jawabannya adalah 50 menit ya. 50 menit yang dibutuhkan untuk menempuh jarak sejauh 75 kilometer dengan kecepatannya adalah 90 kilometer per jam. Coba kita. Cara ya tidak ada. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Nanti kita lanjutkan lagi di jam 1 siang. Eh, Silahkan dicatat ya. Kalau ada yang salah silahkan dicatat, boleh dikoreksi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti siang jam 1. Ya. Ya, anak-anak usahakan tepat waktu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum SMK Marga Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah ada di kelas. Ya, Bu. Kita tunggu Bu Sekar. Alhamdulillah. Silakan lanjutnya Bu Sekar, dilanjutkan. Sekarang ya yang ini fisik. Tadi kita sudah bahas latihan soal ya. Yang Ya, ada yang mau dicatat dulu nggak dari tadi pembahasannya? udah Bu. Udah. Yang nomor 3 juga udah atau belum? Soalnya tadi Ibu udah ngecek sih sebagian ya. Yang nomor 3 itu banyak yang hmm, kurang tepat ya, bukan salah, tapi kurang tepat. Karena langsung membagi dengan menit gitu. Jadi eh ya kalau silakan dicatat di buku catatannya ya yang betul ya. Kemudian mungkin Ibu sedikit menjelaskan ya tentang 90 km per jam nih, lihat di nomor 3 kilometer per jam. Itu sebetulnya arti dasarnya ya, dari kilometer per jam itu hmm, berapa kilometer yang ditempuh dalam waktu 1 jam. Per jam ya, per 1 jam. Jadi kalau misalkan ada diketahui lagi gitu ya, kecepatan seperti di nomor 2 dan juga di nomor 3. Kita ambil nomor 3 di kecepatan 90 km per jam, itu artinya benda atau di sini mobil ya, di kasusnya mobil, mobilnya itu bergerak sejauh 90 km dalam 1 jam, secepat itu gitu. Itu maknanya. Jadi eh, kalau misalkan lihat yang nomor 2, citah, hewan citah ya, itu kan kecepatan berlarinya 120 km per jam. Yang artinya citah ini bisa menempuh eh, jarak sejauh 120 km itu dalam waktu sejam saja gitu. Nah, kita lihat di nomor 3 juga sama ya. Ini kan 90 km per jam berarti 90 km dalam 1 jam gitu. Nah, kalau yang ditanya itu adalah 75 km, berarti kecepatannya berapa gitu ya. Berarti waktunya berapa lama. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau dalam 1 jam si mobil itu bisa menempuh 90 km, berarti kan di jarak yang semakin dekat gitu ya, semakin dekat, ini kan 75 km kan lebih dekat ya daripada 90 km. Berarti semakin dekat jaraknya, ya waktu tempuhnya juga akan semakin cepat gitu. Makanya di sini jawaban akhirnya adalah 50 menit. Karena untuk menempuh 90 km aja sama dengan 60 menit ya. Sebenarnya 60 menit. Kalau mau coba ini, coba eh hitung manual sendiri gitu ya. Coba 90 dibagi 60 gitu. Dibagi 60 menit. Jadi nanti ketahuan berapa menit sih dalam 1 menit si mobil ini tuh bisa mencapai, bisa bergerak sejauh berapa kilometer gitu. Bisa kayak gitu juga.
Jadi eh, apa namanya kayak mungkin kalau iseng ya, biasanya kalau iseng coba-coba ngitung tanpa perlu menghafal rumus gitu. Sudah Bapak. 90 km per jam atau 90 km per 60 menit. Ini kalau mau ngecek aja ya, kalau mau ngecek dalam per 1 menitnya berarti sudah berapa kilometer gitu. Ternyata 90 km dibagi 60 menit itu sama dengan ini ya. Ini kan sama aja kayak jarak dibagi waktu ya, waktuan T. Berarti dia itu 1,5. 1,5 itu 3 per 2. 3 per 2. 3 km dalam waktu 2 menit. Sesuai ya dengan yang diketahui waktu pertama kali juga. Sesuai gitu dengan apa namanya di soal. Yang diketahui di soal waktu pertama. Kalau misalkan kita pengen tahu nih dalam waktu 1 menitnya, ya berarti kan tinggal 3 dibagi 2. Ya, itu Sepatu. 1,5 kilometer dalam Panas. Akhirnya terang-terang. bisa kalau mau caranya kayak gitu juga. Cuma eh kadang suka kalau nggak teliti bisa salah gitu, salah ngitung, lebih ke salah ngitung. Makanya kita coba belajar ya pakai apa namanya hubungan tadi ya, hubungan jarak kecepatan waktu, kemudian kita belajar bagaimana cara mengonversi gitu ya, mengonversi waktu dari menit ke jam, kemudian dari jam ke detik dan lain sebagainya. Nah, itu semua eh, adalah satu latihan berhitung, kemudian apa namanya, kita jadi bisa lebih memahami juga. Kalau misalkan kita ngeliat jam gitu ya, oh ini misalnya sekarang jam 1 lewat 9 menit. Oh, 9 menit. Oh, berarti dia berapa bagian dari 1 jam ya? Berapanya 1 jam ya 9 menit itu? Atau 9 menit itu bisa berapa detik ya? Kalau pengen tahu gitu kan. Kayak itu. Jadi tidak ada yang sia-sia juga. Kita nggak akan tahu yang naik kendaraannya, terutama nggak akan tahu berapa kecepatan yang ditunjukin di speedometer kalau misalkan nggak ada fisika, kalau nggak ada salah satunya materi ini gitu. Jadi ini sangat ya bermanfaat lah. Jadi dasar. Sudah ya, berarti kita sudah membahas soal hari ini di sisa waktu. Kita akan sedikit membereskan tentang gerak lurus beraturan. Kita akan membereskan tentang GLB. Insya Allah minggu depan kita masuk ke GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kalau gerak lurus berubah beraturan, itu nanti kita akan ketemu sama yang namanya percepatan. Dan eh, diingat kembali, kalau gerak lurus beraturan, itu kan kecepatannya konstan ya, kecepatannya tetap. Nah, nanti pada saat kita bertemu dengan materi GLBB, gerak lurus berubah beraturan, itu kecepatannya tidak konstan, atau kecepatannya nanti akan berubah-ubah. Makanya eh, konsep itu perlu dipahami. Latihan itu perlu untuk mengevaluasi ya, atau ngetes lah, ngetes eh, sejauh mana kalian sudah bisa memahami gitu. Oke, kita lanjut. Hari ini sedikit bahasan terakhir untuk GLB. Itu kita akan berbicara tentang grafik. Grafik
pada GLB. Grafik pada GLB. Apa itu grafik? Apakah ada yang udah tahu grafik itu apa? Grafik. Oke. Kita coba ini dulu ya. Grafik itu bisa dibilang bagaimana kita bercerita atau menjelaskan sesuatu dengan gambar. Eh, kan kalau bercerita tuh ada yang secara lisan ya atau ngomong gitu. Kayak sekarang. Atau misalnya eh, ada seorang ingin pergi ke sekolah atau kemana, dia membacakan sebuah cerita secara lisan. Kalian membaca buku, tapi kalian keraskan gitu suaranya. Itu kan berbicara dengan lisan gitu. Nah, ada juga eh dengan gambar. Kalau di kehidupan sehari-hari mah sederhananya mungkin komik gitu ya. Komik itu kan salah satu cerita dengan gambar. Terus juga orang-orang di yang bikin konten gitu ya, bikin video, itu kan salah satu bentuk bercerita ya. Nah, di matematika dan juga fisika itu eh, kita juga bisa bercerita lewat gambar, bercerita tentang kalau kita materi satu nih ya, bercerita tentang gerak lurus beraturan gitu dalam sebuah gambar. Nah, gambar yang dimaksud di sini untuk matematika dan fisika itu adalah grafik dan nggak seperti beda ya sama kalau di yang di komik terus di bahasa Indonesia itu beda. Nah, cerita yang ada di grafik itu bercerita dengan menggunakan angka. Jadi nanti kita akan coba lihat ya. Nah, grafik itu biasanya digambarkan Gitu tuh. Oh, aduh. Cima. ada yang namanya sumbu ya, sumbu dalam grafik. Nah, garis-garis ini adalah sumbu. Biasanya kalau di matematika, di fisika itu kita ada yang namanya acuan grafik ya, acuan koordinat. Udah. Udah. Nah, biasanya hmm, sumbu-sumbu yang digunakan, atau grafik yang digunakan itu eh, kita pakainya koordinat, namanya koordinat kartesius. Yang ada, kita akan lihat ada sumbu positif, kemudian ada sumbu X negatif, kemudian ada sumbu Y positif, sama ada sumbu Y negatif. Nah, ini yang biasa digunakan, ada 4 sumbu ya. Ada sumbu X positif, ada sumbu Y X negatif, sumbu Y positif, dan sumbu Y negatif. Nah, eh di dengan menggunakan koordinat ini ya, sistem koordinat ini, sumbu-sumbu X, sumbu Y, grafik gitu. Ini kita memudahkan kita untuk bisa menjelaskan salah satunya ya GLB ya, bisa menjelaskan GLB lewat grafik ini. Nah, grafik itu menceritakan hubungan sebab akibat. Kita kan sebelumnya udah belajar ya, ada hubungan antara jarak, kecepatan sama waktu. Nah, ternyata jarak dan kecepatan, kemudian jarak dan waktu antara ketiga besaran itu akan eh, menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Ada yang menjadi penyebab sesuatu terjadi, kemudian ada juga yang menjadi akibat.
dari penyebabnya. Kamu Nah, Makanya cari di GLB, Ayo tadi. di GLB ada dua grafik ya, atau kita bisa bilang ada dua hubungan besaran gitu ya, yang bisa kita gambarkan. Yang pertama kita bisa melihat hubungan antara jarak dan waktu. Kemudian yang kedua kita juga bisa melihat hubungan antara kecepatan dan waktu. Nah, ini mereka masing-masing ya, jarak dan waktu, kemudian kecepatan dan waktu, ini mereka menunjukkan sebab akibat. Hujannya baru. Emang. Kita coba lihat yang nomor 2 dulu ya. Kita lihat dulu antara kecepatan dan waktu. Kecepatan V dan waktu. Seiring berjalannya waktu, sebuah benda yang bergerak itu akan memiliki kecepatan tertentu. Akan memiliki kecepatan ya. Di waktu sekian detik, di waktu sekian menit, benda yang bergerak itu akan pasti punya kecepatan. Bahkan yang diam itu punya kecepatan, tapi kecepatannya nol. Nah, karena adanya waktu yang terus berjalan, menyebabkan apa ya? Menyebabkan adanya kecepatan gitu. Atau kita coba lihat gitu ya. Seperti naik sepeda atau naik motor, waktu itu akan terus berjalan. Sama halnya kayak tadi kita mulai kelas ya. Kita tadi mulai jam sekitar 1 lewat 9 gitu ya, 1 lewat 9. Sampai sampai sekarang di jam 1 lewat 20. Nah, itu kan waktunya berjalan terus gitu. Kalau di contoh kecepatan tadi, kecepatan itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Dengan waktu akan terus berjalan, sedangkan kecepatan benda bergerak. Benda itu bergeraknya bisa makin cepat, bisa makin lambat, atau bahkan bisa berhenti. Contoh lain selain kendaraan ya, orang yang lari atau orang yang jalan dan jalan cepat, itu kan waktunya kan berjalan terus ya, dari jam berapa sampai jam berapa, dari detik berapa sampai berapa, mau dia jalan mau dia berhenti, waktunya akan terus berjalan. Nah, sekarang kita coba lihat grafiknya dan kita ingat kembali tentang definisi dari GLB, gerak lurus beraturan. Bahwa gerak lurus beraturan itu adalah gerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Kecepatannya tetap. Kecepatannya tetap tidak berubah-ubah. Agak jelek tuh apa ya.
Kalau kecepatannya tetap tidak berubah-ubah, selama apapun waktu itu berjalan, ya kecepatannya akan segitu-segitu aja. Misal, kalau misalkan tadi ya orang lari ternyata dia bisa berlari secepat 3 meter per sekon. 3 meter per sekon. Ini titik ke nol, semuanya mulai dari nol ya. Kemudian di detik pertama, di detik kedua, di detik ketiga, di detik keempat, karena GLB itu kecepatannya konstan, selama apapun waktu berjalan, kecepatannya akan tetap segitu-segitu aja. Yang artinya, kalau ada benda, orang lari ya tadi, orang lari dengan kecepatannya 3 meter per sekon, ya dia akan tetap aja gitu, 3 meter per sekon larinya. Terus kalau misalkan ada mobil, misalnya di sini 10 meter per sekon, karena kecepatannya konstan, di setiap detik, di setiap detik ya, setiap waktu berjalan, waktunya, kecepatannya akan selalu sama, gitu. Jadi, apa namanya, grafik antara hubungan kecepatan waktu itu akan selalu seperti ini, lurus ya, lurus secara horizontal gitu garisnya. Gitu. Kemudian kita lihat hubungan antara grafik antara jarak S dan waktu. Kalau antara jarak dan waktu ini sedikit berbeda ya, berbeda dengan kecepatan dan waktu. Karena di GLB mah yang tidak berubah itu adalah kecepatan, tapi kan sebuah benda yang bergerak itu kan pasti menempuh jarak gitu ya. Sama halnya seperti orang lari tadi, atau contoh pembahasan soal yang tadi ya, mobilnya bergerak secepat 90 km per jam. Kecepatannya segitu-segitu aja, 90 km per jam aja. Tapi dia jarak yang ditempuhnya itu berubah-ubah gitu. Selalu bertambah gitu kan. Dari yang tadinya 0 km, kemudian jadi 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, sampai dia, kita bilang sampai 90 km lah. Itu kan jaraknya akan terus berubah-ubah, akan selalu bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Beda sama tadi kalau kecepatan, dia tetap tidak berubah-ubah, tapi waktunya terus berjalan gitu. Jadi kecepatan itu apa ya? Menjadi penyebab untuk jarak, sehingga jarak itu bisa berubah-ubah dan disebabkan juga oleh waktu yang terus berjalan. Nah, di sini untuk jarak ini akan berbeda gitu dengan yang sebelumnya, dengan kecepatan dan waktu. Kalau di GLB, hubungan grafik ya, di grafik, hubungan jarak dan waktu itu akan seperti ini.
Ya, bisa kalian panas hijau. Garis miring ini akan selalu miring lah, akan selalu miring untuk hubungan antara jarak dan waktu di GLB. Nah, maksudnya apa sih? Coba kita lihat ya. Coba kita belajar cara membaca grafik juga. Kalau tadi, kalau tadi kecepatan itu akan selalu tetap nilainya besarnya di setiap detik, di setiap waktu, karena waktu akan selalu berjalan. Kalau di hubungan antara jarak dan waktu, setiap detik seiring berjalannya waktu, jarak yang ditempuh itu akan selalu berubah-ubah. Nah, apakah berubahnya ngacak? Enggak. Kalau di GLB, perubahannya itu seperti ini. Dia eh, apa ya? Tidak nggak ngasal gitu. Maksudnya nggak ngasal tuh dia bentuknya, nah dia bentuknya nggak kayak gitu. Enggak ya, dia nggak kayak gitu bentuknya. Jadi bentuknya seperti ini. Karena dia punya kecepatan yang tetap, maka perubahan jaraknya juga akan beraturan gitu, bertahap. Kalau misalnya kecepatannya 1 meter per second, 1 meter per second ya misal 1 meter per second, pi-nya gitu ya. Berarti jaraknya itu akan selalu berubah sebanyak 1 meter setiap 1 detik. Bertambah lagi 1 meter setiap 1 detik. Kemudian bertambah lagi 1 meter setiap 1 detik. Gitu. Makanya kalau ditarik garis, itu akan bentuknya seperti ini. Gitu. Kurang lebih. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Atau masih belum paham? Kalau masih belum paham, nggak apa-apa, bilang aja. Oke. Nah, dari grafik ini, kita bisa menentukan, oke, gini. Dari ini ya, dari yang pertama. Dari kecepatan dan waktu, dari hubungan antara kecepatan dan waktu, di grafiknya, itu kita bisa menentukan jarak. Kita bisa menentukan jarak dari grafik ya. Kalau yang sebelumnya kan, yang sebelumnya itu kan kita menentukannya dari hubungan ya, dari hubungan ya sebelumnya. Dan diketahui di soal gitu. Nah, sekarang kalau nggak dikasih soal seperti minggu lalu, nggak ada soal cerita, nggak ada kalimat ibu pergi dari rumah ke pasar menggunakan motor segini, 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 kecepatannya segini, jaraknya segini, waktunya segini. Di soal nggak ada soal cerita seperti itu, tapi dikasihnya cuma grafik, kita tetap bisa menghitung jarak yang ingin dicari. Karena kan yang pertama, di hubungan antara kecepatan dan waktu, itu kan kecepatannya kita tahu ya. Kecepatannya kita bisa melihat gitu. Kita bisa melihat, oh di sumbu vertikal ini ya, di sumbu vertikal yang lurus ke atas,
Itu kita bisa melihat nanti berapa angkanya dan mulai dari mana gitu sih kecepatan ini tuh. Sama halnya seperti waktu di garis sumbu horizontal atau garis miring ya, garis lurus ke samping, itu kita juga bisa mengetahui waktu yang sudah berjalannya itu berapa lama. Lihat dari angka-angka ini sama kalau ada garisnya gitu di atas, lalu titiknya gitu. Gitu. Sama seperti jarak dan juga waktu, kita juga bisa menentukan kecepatan hanya dengan membaca grafik ini. Misalnya, kita coba lihat dari sini ya. Tadi misalnya kecepatannya 1 meter per second. Berarti di grafik 1 meter setiap 1 detik ya bertambah gitu. Selalu bertambah. Nah, kita mau tahu kecepatannya. Anggap kita nggak tahu ini ya, kita nggak tahu itu misalnya ini. Tapi kita ngelihat dari sini. Oh ternyata di titik nol, di angka nol, jaraknya 0 meter. Waktunya juga 0 meter. Kemudian di detik pertama, ternyata jaraknya 1 meter. Kemudian di detik kedua, oh ternyata jaraknya 2 meter. Di detik ketiga, jaraknya 3 meter. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ternyata setiap detik itu setiap 1 detik jaraknya bertambah 1 meter yang artinya kita tahu kalau S itu adalah 1 meter ya untuk yang pertama di detik pertama jaraknya adalah 1 meter. Kemudian dari sini aja kita bisa langsung mencari kan karena kita udah tahu jaraknya berapa, kita udah tahu waktunya berapa hanya dengan membaca grafik. Berarti tinggal jarak dibagi waktu, yaitu 1 meter per 1 second, itu 1 meter per second, gitu. Oke, kemudian ya sampai situ dulu. Silahkan dicatat di serapi, kemudian dipahami. Nanti kita mencoba lihat contoh soal lagi tentang grafik. Nah, itu dah. Ah, jangan. Saya tuh nggak ingat. Kita coba lihat Baik. satu contoh soal ya. Naon? Hari, hari, hari. Bu. Coba. Hmm.
Dikatanya ada graf suatu benda yang digambarkan oleh grafik kecepatan terhadap waktu. Kecepatan V, meter per second, sama waktu T dalam sekon. Katanya grafiknya kayak gini. Terus yang ditanya adalah jarak yang ditempuh setelah bergerak Jadi ada contoh soal gerak satu benda dinyatakan dalam grafik kecepatan terhadap waktu. Di sini adalah jarak yang ditempuh setelah benda bergerak dari detik keempat sampai detik ke-8. Sini kita lihat ya, dari detik keempat sampai ke detik ke-8. Nah, tadi kita ingat kalau di GLB itu kan kecepatannya tetap tidak berubah-ubah. Sedangkan kita lihat di sini ada grafik kecepatan yang dia itu ternyata nggak seperti yang di GLB, yang miring ini. Kan grafik GLB kecepatan terhadap waktu cuma satu ya, cuman yang lurus secara horizontal ini aja, lurus-lurus secara seperti ini aja. Nah, terus apa sih grafik kecepatan yang miring ini gitu ya? Ada dua kan ini. Nah, grafik kecepatan yang miring ini untuk gerak lurus berubah beraturan. Nanti di GLB kita akan ketemu grafik yang seperti ini gitu ya. Akan ketemu sama grafik kecepatan dan waktu. Itu miring, tidak lurus seperti ini gitu. Nah, sekarang coba kita lihat gitu ya dari grafik bergerak dari detik keempat sampai detik ke-8. Berarti kita di sini punya waktu pertamanya adalah 4 detik, 4 sekon, waktu keduanya adalah 8 sekon. Detik ya. Berarti selisihnya selisihnya selisih waktu atau T2 min T1 adalah 8 dikurangi 4, yaitu 4 sekon. Maksudnya adalah ternyata mobil ini atau benda bergerak ya, benda bergerak ini mengalami GLB selama 4 detik atau 4 sekon. Karena kan hanya lihat di bagian grafik yang horizontalnya aja, sumbu horizontalnya aja di sini. Oke, sekarang kita udah tahu T-nya. Kemudian kita lihat lagi di grafik kecepatan terhadap waktu. Ingat GLB kecepatannya akan selalu up, tidak berubah-ubah. Di sini, pada saat waktu 4 detik sampai 8 detik, ternyata kecepatannya adalah 12 meter per sekon. Tetap gitu ya, lihat. Dari detik keempat, 12 meter per sekon, meter per sekon dari grafik. Hanya dengan membaca grafik ini, kita bisa tahu gitu kan. Kemudian yang ditanya adalah jarak yang ditempuh. Kita sudah tahu kecepatannya berapa, kita sudah tahu waktunya berapa.
Oh, berarti kita bisa langsung hitung dengan menggunakan hubungan kecepatan dikalikan waktu untuk mencari jarak. Karena yang diminta adalah jarak yang ditempuh gitu ya. Nah, kita pakai hubungan untuk mencari jarak. Sekarang, kecepatan dalam grafik tadi adalah 12 meter per second. 12. Satuannya yang mana kalau di grafik? Satuannya yang ini. Yang ada dalam kurung ya. Yang ada dalam kurung. Itu adalah satuan. Nah, kecepatannya adalah 12 meter per second dikalikan waktunya tadi adalah 4 second. Karena dari detik 4 sampai ke 8 itu kan rentangnya 4 detik ya. Detik ke 5, 6, 7, dan 8. Makanya 4 detik. Atau selisih waktunya nanti. Kemudian dikalikan 4 second. Oke. Second dibagi second. Sisanya tinggal 12 dikalikan 4 meter. Yaitu jarak yang ditempuh adalah 48 meter. Jadi ketemu hal baru lagi di GLB. Dengan mencari atau kita bisa menentukan jarak, menentukan waktu, kecepatan dari grafik gitu. Dengan tidak lupa dengan pada hubungan yang sudah kita pelajari ya kan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan bisa Allah minggu depan kita akan masuk ke GLBB atau Graf Lurus Berhubung Beraturan. Terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun, Bu Sekar. Terima Anak-anak kasih boleh banyak, Bu minum, Devi. sama-sama. Boleh minum sambil kita nunggu Budian ya. Masih sama kan ya absen kalian ya hari ini ya? Ya. Feby, Citra, Selvi, Badru, Imam, Dita, Kaila, dan Dodi ya. Kita tunggu Budian ya. Oh iya, anak-anak kemarin minggu lalu ada tugas dari Budian ya. Kalau nggak salah tuh tugas kelompok ya. Banyak saya Ini lebih bagus nih, kalian lebih dekat. Atau enggak ya, sama aja ya. Nggak apa-apa ya, tunggu Budian aja ya. Ibu cuma ngingetin kalau nggak salah kalian punya tugas kelompok apa gitu ya. Memilih nama dari apa ya kemarin tuh kalian ya. Mudah-mudahan udah dikerjain ya. Oke, minum dulu deh, tunggu Budian.